Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, berjumpa lagi dalam program Dunia Firman atau Dufan bersama saya Pastor Kuku. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang The Last Supper, Love Legacy, atau kasih yang ada, kasih yang telah ditinggalkan menjadi legacy ketika Yesus tampakkan melalui perjamuan terakhir, atau setelah perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus itu betul-betul menunjukkan kasih yang luar biasa kepada murid-muridnya, dan itu nyata. Bahkan muridnya dalam artian mereka merasa sungkan terhadap Yesus. Apa itu? Hari-hari ini sedang di kekristenan lagi banyak orang sedang menyaksikan film The Last Supper atau perjamuan terakhir yang sedang masih main di beberapa bioskop di Indonesia. Sebelumnya saya membaca ketika Yesus ada di The Last Supper di Matius pasal 26 ayat 24 dan 25. Anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia dikhianati. Adalah baik baginya sekiranya ia tidak dilahirkan. Dan Yudas yang mengkhianati dia menjawab dan berkata, akukah itu Rabi? Yesus berkata kepadanya, engkau sendiri yang mengatakannya. Ayat ini dari perkataan Yesus dan juga tanggapan Yesus terhadap perkataan Yudas ketika Yesus berkata, celakalah orang yang olehnya anak manusia dikhianati, baginya sekiranya tidak dilahirkan. Yudas merasa itu yang dituduh dirinya. Yudas berkata, akukah itu? Yesus berkata, engkau sendiri mengatakannya. Inilah kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus tidak sedang menuduh. Yang pertama. Kedua, Yesus tidak sedang berkata bahwa Yudas seorang pengkhianat. Karena Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Namun kekristenan pada umumnya berkata Yudas itu seorang pengkhianat. Nah, apakah Yudas itu berkhianat terhadap Yesus? Mari kita melihat pemahamannya. Ketika kemarin saya juga nonton film The Last Supper, di sana lebih jelas secara visual. Selama ini kan kita visualnya hanya membaca ayat Alkitab tentang kisah perjamuan terakhir dan pengkhianatan mengenai Yudas. Tapi kemarin lebih jelas. Di film The Last Supper itu memang sedang mengekspos tentang dua orang murid Yesus, yaitu Petrus dan Yudas Iskariot. Petrus berjuang untuk melindungi Yesus dari orang-orang mahkamah agama, ahli Taurat, Farisi, supaya nggak ditangkap. Petrus berusaha melindungi. Tapi Yudas yang punya akses ketemu dengan Yesus langsung, Yudas membuka celah perlindungan itu sendiri dengan cara dia berkompromi dengan ahli mahkamah agama. Dia mendapatkan 30 keping perak dan menunjukkan Yesus di mana. Dan akhirnya Yesus juga menyerahkan diri, ditangkap di Getsemani tempat dia berdoa, di mana Yudas ke situ dengan mencium Yesus terlebih dahulu. Kagetlah para muridnya, ternyata yang mengkhianati Yudas. Tapi Yudas menyesal. Nah, apakah kita masih tetap menuduh Yudas pengkhianat? Nah, saudara, begini. Apa sih misi firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia? Misinya apa? Tuhan punya rencana, Bapa di surga, Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mashiach, Yesus Kristus punya rencana. Harus ada sang penebus dosa yang mencurahkan darahnya mati, ganti dosa. Dan manusia tidak bisa. Harus seorang yang kudus, dan itu adalah Yesus. Yesus lahir dengan benih Roh Kudus dari surga dan dari manusia, yaitu Maria.
Nah, Yesus itu dia kudus bukan karena manusianya yang kudus, tetapi karena ada Roh Kudus. Dia benih dari surga. Dialah yang menjadi juru selamat. Misi untuk penyelamatan dunia itu diemban Yesus. Dan yang bisa mengantarkan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib cuman satu, muridnya, yaitu Yudas. Tuhan Yesus tidak akan pernah salah pilih, dan kita percaya Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Kalau Yesus memilih murid, kemudian muridnya tuh tahu Yesus itu bahwa muridnya akan berkhianat, berarti Tuhan salah pilih murid, bahwa manusia atau murid yang dipilihnya berkhianat. Tapi kita melihat sekarang, siapakah di antara para murid yang berhasil di mata Yesus? Petrus di akhir pelayanan Yesus, setelah itu kan Yesus ketemu dengan para murid terakhir di Getsemani, kemudian Yesus ditangkap toh, dan kemudian tidak memuridkan lagi sebelum mati. Memang setelah bangkit dia bersama dengan murid lagi 40 hari. Petrus gagal, diingatkan oleh kokok ayam sampai 3 kali. Gagal dia, dikatakan kamu murid Yesus ya? Bukan, kamu kan bersamanya. Enggak. Sampai 3 kali dia baru sadar, iya ya, aku menyangkal Yesus. Tapi apakah Yudas berkhianat? Ya memang pada umumnya jawabannya berkhianat. Tetapi begini, hanya Yudaslah yang mengantarkan Yesus. Yudas nggak tahu masa depan, dia nggak tahu apa-apa. Dia cuman menjadi perantara antara mahkamah agama, ahli Taurat Farisi, menjadi perantara untuk supaya ketemu Yesus. Ternyata Yesus malah ditangkap, disiksa, sampai disalib. Yudas nyesal, kenapa aku menjual guru? Yudas cuma terima upah untuk informasinya di mana. Yudas ini intelijen tingkat tinggi. Kalau zaman sekarang mungkin FBI, CIA tingkat tinggi dia. Orang pandai. Yesus pilih Yudas karena Yesus tahu dia sebagai Tuhan. Yudaslah yang bisa menyerahkan dia, membongkar keberadaan Yesus itu di mana, sehingga Yesus ditangkap. Akhirnya Yesus ditangkap dan akhirnya disalibkan. Siapa murid yang berhasil mengantarkan itu kalau bukan karena Yudas? Yudas itu adalah tim sukses, misi Bapa supaya Yesus jadi juru selamat dunia. Murid-murid yang lain nggak paham. Bahkan Yesus ketika berkata, aku atau anak manusia harus pergi ke Yerusalem untuk disiksa dalam 3 hari, kemudian dia mati, dibunuh, 3 hari dia bangkit. Murid-muridnya tidak terima dan nggak ngerti. Jangan sampai Petrus juga narik lengan Yesus. Yesus berkata, nyala engkau iblis. Sampai Petrus diiblis-ibliskan. Tapi Yudas tidak, mengantarkan Yesus hanya melalui dalam tanda kutip pengkhianatannya. Betulnya Yudas tidak mengkhianati, mungkin secara manusia mengkhianati, tetapi Yudas itu berhasil mengantar Yesus kepada kematian dengan cara diserahkan mahkamah agama, lalu mahkamah agama bekerja sama dengan tentara Romawi dan disalibkan, disamakan dengan penjahat. Jadi sebetulnya ini adalah legacy kasih Yesus. Ketika Petrus menyangkal Yesus, Yesus melihat Petrus yang menyangkal, diingatkan oleh ayam berkokok itu dengan kasih, sangat mengasihi Petrus. Yesus pun berkata kepada Yudas saat perjamuan terakhir, berkata begini, dibisikkan. Saya melihat di film Last Supper itu membisikkan kepada Yudas begini, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Berarti kan seolah Yesus menyetujui pengkhianatan Yudas. Padahal pikiran Tuhan adalah Yesus itu harus diserahkan, harus mati. Murid-muridnya nggak terima. Berarti Yesus menyetujui dong pengkhianatan Yudas. Sebetulnya tidak sedemikian. Yesus fokus misi Bapa, bahwa dia harus mati, harus minum cawan penderitaan, supaya dosa saya, dosa saudara dihapus di atas kayu salib. Supaya kita ditebus, diselamatkan. Tanpa salib kematian Kristus, kita masih berdosa dan iman kita sia-sia, kita tidak punya pengharapan kehidupan kekal. Jadi
Yesus tidak salah pilih Yudas, bukan masalah pengkhianatannya. Tetapi seperti Yudas itu menjadi tim sukses Yesus. Ini adalah kasih Yesus terhadap dunia, bahwa dirinya memang harus mati. Seolah Yesus menyerah terhadap pengkhianatan Yudas, padahal Yesus hanya melaksanakan misinya sebagai juru selamat dunia, dan orang yang dipakai Tuhan adalah Yudas. Mungkin kita menghakimi Yudas itu pengkhianat, 1, 2, dia mati bunuh diri. Yudas itu menyesal akan perbuatannya. Yang menjual Yesus lalu penerima uang. Tapi Yudas itu sebetulnya kasih kepada Yesus. Dia nyesal sekali. Tapi di mata Tuhan, Yudas itu berhasil membuat Yesus diantarkan kepada salib kematian untuk menebus dosa kita. Tapi di mata manusia, Yudas itu pengkhianat, bunuh diri. Saya hanya mau mengekspos apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Saya percaya Tuhan punya upah tersendiri terhadap Yudas. Dia punya upah tersendiri terhadap Petrus. Lihat, Petrus itu gagal sampai Yesus itu disangkal. Tapi toh setelah Yesus bangkit, dia berkata kepada Petrus, maukah engkau menjadi menggembalakan domba-dombaku? Dan akhirnya Petruslah di akhir film The Last Supper itu, di awal Yesus berkhotbah di ribuan orang. Di akhir film itu, karena Yesus sudah mati, Petrus yang berkhotbah di depan ribuan orang. Sekali lagi, di film Last Supper itu digambarkan keren banget. Diawali dengan Yesus yang berkhotbah di ribuan orang. Di akhir film itu karena Yesus mati, Petrus yang khotbah di depan ribuan orang. Artinya apa? Kegagalan Petrus itu bukan ukuran dia dipakai oleh Tuhan. Penyangkalan, bahkan pengkhianatan itu kenapa orang Kristen berkata cuma Yudas yang berkhianat. Petrus berkata aku gak mengenal Yesus. Dia menyangkal 3 kali, itu kan pengkhianatan juga. Tapi Yesus tidak melihat pengkhianatan Petrus. Dia melihat, Petrus, mau gak engkau diberi kesempatan melayani? Coba kalau Yudas gak mati bunuh diri, pasti dia masih dikasih kesempatan itu melayani. Yang mau saya expose kepada saudara adalah The Last Supper. Itu adalah love legacy. Satu kasih Yesus yang ditunjukkan kepada orang-orang gagal seperti kita, orang berdosa seperti kita. Engkau dikasihi Tuhan, Tuhan masih memberimu kesempatan untuk melayani. Jangan lihat kegagalanmu, lihat Yesus, tangan Tuhan yang penuh kasih. Dia penuh kelimpahan kasih kepada memberi kesempatan untuk engkau melayani Tuhan, berbuat baik untuk kerajaannya. Yesus Masiah, bless you.